Ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Paskah 17 Mei 2020 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, dipersilahkan jemaat mempersiapkan tempat persembahan persepuluhan, persembahan syukur, maupun persembahan lainnya dapat diserahkan melalui rekening bank BCA nomor 5211771888 atas nama John Marlin Tambunan dan Elizabeth Tandayu. Sedangkan persembahan pembangunan ekonomi gereja dapat ditransfer melalui rekening bank BCA nomor 52178899 atas nama Elizabeth J. Ranguli dan Shirley Dwiningsi, atau langsung diserahkan ke Sekretariat GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi, Jalan Melati Indah Blok AB nomor 5, Harapan Indah Bekasi, pada setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 12. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta John Marlin Tambunan. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-6 sesudah Paskah ini dengan dendang pujian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lukas 3 ayat 11 yang merupakan nas pembimbing ketika kita menghadap Tuhan mengatakan demikian.
Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai Siapakah yang tak menyebarkan fitnah tentang sesamanya dan tidak memandang hina yang rendah, tak akan goyah selamanya. Doa hari ini. Ya Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang menundukkan diri di hadirat-Mu di ibadah Minggu pagi ini. Tolonglah kami sedia menyambut sapaan-Mu, agar kami belajar dan bertumbuh melalui perjumpaan dengan-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan bukan mengikuti kata hati dan pikiran kami, tetapi mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Apakah yang kau lakukan kepada Tuhanmu? Suaranya kau dengarlah memanggilmu lembut. Hai marilah padaku, engkau yang mengeluh. Dengarlah panggilan Yesus, berilah jawabanmu. Apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Apa yang kau lakukan? Hai, apakah jawabmu? Apakah kau lakukan kepada Tuhanmu? Sabdanya bergumam, lembut dan menggema. Hidup senang abadi, sedia bagimu. Apakah yang kau lakukan? Hai, apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Apakah kau lakukan? Hai, apakah jawabmu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik kita sejenak saat teduh sebelum membaca Alkitab, berdoa, dan merenungkan akan firman Tuhan. Sejenak kita saat teduh. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Firman Tuhan adalah penuntun dalam perjalanan hidup dan kehidupan beriman kami. Dan dari firman Tuhan itu kami akan diarahkan bagaimana kami berlaku yang seturut dengan kehendak Tuhan yang diwujudkan di dalam kehidupan bersama dalam peduli kasih yang saling berbagi. Kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus yang boleh berkarya. Amin.
Jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dipersilakan untuk berdiri, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23 yang menyatakan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum, atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu dalam hal ini aku tidak memuji? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Suka duka, baik buruk, sama-sama ditanggung dan dirasakan bersama. Itu arti dari berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau di budaya orang-orang Minahasa, ada suatu budaya apa namanya itu? Mapalus. Yang saling membantu, yang saling menolong. Ini budaya yang tentunya patut untuk ditiru. Budaya Mapalus ini. Istilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, aduh menarik sekali. Apalagi dengan situasi sekarang ini, COVID-19. Ungkapan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, maupun budaya Mapalus tentunya boleh menjadi suatu perhatian. Perhatian yang tentunya ini menyentuh gereja. Gereja harus begitu. Budaya Mapalus bagus sekali kalau itu bisa diterapkan di dalam gereja itu sendiri. Nah, jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang jadi perhatian Rasul Paulus. Kendati pada saat itu tidak ada ungkapan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, tidak ada apa istilah budaya Mapalus. Tapi
Rasul Paulus sangat-sangat peduli sekali. Model yang namanya budaya Mapalus ini, yang bantu, yang menolong dengan situasi, ya ada pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah suatu persekutuan jemaat itu. Jemaat di Korintus itu jemaat yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, ada jemaat yang kuat, ada jemaat yang lemah, beragam. Itu jemaat di Korintus. Nah, rupa-rupanya ada kebiasaan, dan kebiasaan ini rupa-rupanya bukan hanya satu kali dipraktekkan, tetapi kebiasaan ini masih saja terjadi di jemaat di Korintus. Ketika mereka ada suatu pertemuan, suatu acara rutin yang makan bersama, nah itu dia. Ada sentuhan memang. Ayo mari kita masing-masing membawa makanan kita masing-masing, nanti kita persiapkan di situ dan kita makan bersama. Dalam praktek tidak begitu. Ya. Realitanya jemaat Korintus tidak seperti itu. Harusnya jamuan kasih yang mari kita memakan secara bersama begitu. Nah, praktek yang salah makanya tema daripada nas Alkitab kita kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dan ini yang dikritisi oleh Rasul Paulus, ya. Rupa-rupanya yang kaya hanya memikirkan diri mereka sendiri, lalu yang susah, yang miskin, yang ya boleh dikatakan sulit sekali untuk makan, mereka hanya melihat saja bagaimana orang kaya itu sendiri. Itu jemaat dalam kasih Kristus. Orang kaya memakan makanan mereka sendiri, enggak bersabar, mau menunggu gitu. Anggota jemaat yang lain yang adalah umumnya jemaat yang tidak punya, jemaat yang miskin, mereka enggak mau berbagi. Ya, itu jemaat dalam kasih Tuhan. Sementara mereka kenyang, ya, yang lain karena ya tidak mampu, tidak membawa makanan, ya rela hanya melihat saja gitu. Perut akhirnya apa yang terjadi? Perut mereka kosong. Harusnya jamuan kasih, jamuan malam itu yang diharapkan menghapus perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, ternyata itu tidak terjadi. Tidak mampu mengusik perbedaan-perbedaan tersebut. Tetap saja yang kaya, yang miskin gitu. Itu yang terjadi. Ya. Nah, jemaat dalam kasih Tuhan, perilaku seperti ini yang dikritisi. Perilaku seperti ini yang menjadikan perhatian Rasul Paulus dengan penegasan apa yang mereka lakukan itu bukan perjamuan sebagai satu persekutuan, itu bukan suatu perjamuan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Eksklusif, ya, sikap tidak mau berbagi yang dipraktekkan oleh mereka yang kaya bagi Rasul Paulus ini akan membawa dampak. Jadi jangan berpikir bahwa mereka yang punya itu dengan berpikir sendiri tidak membawa dampak. Ini akan membawa dampak. Itu yang menjadikan perhatian daripada Rasul Paulus itu, ya. Membawa dampak yang tidak sehat lagi dalam satu persekutuan, ya, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berjemaat, ya. Perjamuan malam selaku satu persekutuan di dalam Tuhan, ya harusnya ibarat seperti yang rantai itu loh, yang kuat membantu yang lemah. Harusnya seperti itu. Itu yang dikritisi. Harusnya ada semangat dari orang kaya
bersabar gitu. Bagi mereka yang mampu, mereka yang punya, bersabar. Itu yang mau disentuh, ya. Sebagai wujud semangat yang berbagi. Tuh. Tapi realitanya kelompok kaya ya fokus pada kepentingan mereka. Mereka tidak peduli lagi dengan orang lain. Mereka hanya mengasihi diri mereka sendiri, mereka egois, mereka serakah. Mereka hanya memikirkan enaknya sendiri, kenyangnya sendiri. Itu yang terjadi. Tanpa lagi mau peduli kepada mereka yang tidak punya. Itu sama halnya kalau mau kita lihat perjamuan makan di restoran gitu. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Ya kan kalau perjamuan di restoran ya hanya kelompok itu yang merasakan enaknya makanan, nikmatnya makanan itu. Tapi bagi mereka yang tidak punya ya nggak merasakan itu. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Perjamuan makan sebagai satu tubuh dalam persekutuan Tuhan tidaklah seperti itu. Perjamuan makan seperti yang dilakukan oleh jemaat Korintus seperti itu yang diklarifikasi, yang mau diluruskan oleh Rasul Paulus. Apa makna dari suatu ritual ya perjamuan Tuhan itu? Ya bila masih ada pemikiran kepentingan enggak bersabar. Itu apa makna? Masih ada sikap yang ego. Itu yang dilihat oleh Rasul Paulus. Sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan, dalam perjamuan malam Tuhan itu ya semangat berbagi, semangat peduli, semangat bersabar. Itu yang harus ada. Ini yang diingatkan. Sekali lagi ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus sebelum mereka menerima suatu perjamuan Tuhan itu. Tapi itu yang terjadi. Mereka nggak bersabar, makan sendiri, mikirkan diri sendiri. Harusnya, ayo sabar. Mari kita duduk bersama-sama. Seperti waktu perjamuan kudus kan kita duduk bersama-sama. Itu yang disentuh oleh Rasul Paulus. Nah, dari apa yang terjadi di jemaat Korintus itu, jemaat dalam kasih Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita petik. Saya hanya mencatat 2 hal saja, nggak usah panjang-panjang. Ya. Yang pertama ajakan daripada Rasul Paulus yang boleh kita petik, mari kita koreksi diri. Itu dulu, mari kita koreksi diri. Ketika kita menghadiri perjamuan jemaat, ketika kita menghadiri diri dalam perjamuan, mau menghadiri dalam suatu ibadah, ya, kita koreksi dulu. Ya. Dan koreksi diri ini sesuatu yang sangat penting. Sehingga tidak lagi salah memahami esensi daripada suatu ibadah. Tidak salah memahami suatu esensi dalam kaitan perjamuan Tuhan itu. Pertemuan ibadah atau perjamuan Tuhan itu adalah tentu kita sepakat. Adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu yang jelasnya. Nah, oleh karena itu dia harus bermakna. Ya, bila dalam ibadah dan perjamuan Tuhan kita masih ada keegoannya, di situ kita mau diajak. Mari kita buang, kita tanggalkan dulu keegoan itu. Ya, tidak berpikir seperti jemaat di Korintus, jemaat yang kaya itu. Itu yang mau disentuh kepada kita, koreksi diri. Ya. Mereka hanya berpikir diri sendiri, keegoannya, memuaskan diri sendiri, mengenyangkan diri sendiri. Lupa, ada saudara-saudaranya yang lain sebagai satu persekutuan dalam Tuhan. Gak sabar. Tuh. Betul berbeda. Ya, berbeda, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, seterusnya lagi perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi kita adalah satu yang sesungguhnya yang saling membutuhkan. Ini jemaat dalam kasih Tuhan. Jadi
Kita menyadari kita berbeda, tapi kita sebenarnya adalah saling membutuhkan. Nggak bisa tidak. Apalagi kita sebagai satu tubuh ya dalam Kristus. Bayangkan kita sebagai satu tubuh dalam Kristus, kita bayangkan akan tubuh kita. Nggak bisa katakan kaki mau memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan tangan lagi. Enggak. Dia harus irama. Coba kita perhatikan, ketika kita bergerak, kaki kita melangkah, apakah tangan? Enggak. Bergerak bersama. Harusnya begitu. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Itu yang mau diminta dalam kaitan koreksi diri, karena menyadari kita adalah sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak bisa melihat diri kita sendiri, tapi kita harus melihat akan yang lain, apalagi yang susah, apalagi yang menderita. Ya, sekarang ini lagi penderitaan yang begitu sangat sekali ya, dengan peristiwa COVID-19 ya. Kita lihat lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, instansi-instansi sekarang bergerak. Walaupun mereka nggak mengenal satu dengan yang lain, tapi merasakan kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Kita adalah sama-sama yang dikasih Tuhan. Kenapa tidak? Jadi, ya, koreksi diri ini sesuatu yang sangat menarik. Koreksi diri dalam arti pengendalian diri. Nah, dengan koreksi diri ini, maka yang kedua adalah semangat dalam kebersamaan. Semangat yang saling berbagi. Sekali lagi, apalagi dengan dampak COVID-19, ya, semangat berbagi kasih tentu harus menjadi perhatian. Dan itu harus terlihat. Apalagi yang namanya gereja. Katanya gereja adalah yang sebagai garam dan terang. Dia harus berfungsi itu. Bisa memberikan rasa sedap, memberikan cahaya, memberikan suatu sinar. Harusnya begitu gereja. Itu yang kedua, ya, jemaat dalam kasih Tuhan. Masa kita diam gereja, sedangkan pemerintah, instansi-instansi sudah bergerak. Kan begitu. Ya, gereja haruslah lakukan itu. Jemaat dalam kasih Tuhan. Kalau nggak salah juga paguyuban juga lakukan itu. Di keluarga besar kami, Silai Sabungan, wah bergerak itu. Bukan main, ya bergerak. Walaupun kecil, gitu, jemaat dalam kasih Tuhan. Kita sadar bahwa kebahagiaan itu tidak dinilai dari seberapa banyak harta ataupun materi apa yang kita punya. Tetapi kebahagiaan itu akan menjadi sesuatu yang bermakna kalau orang-orang di sekitar kita. Itu, ya. Apalagi mereka yang saat ini mengalami dampak COVID-19. Mau merasakan juga kebahagiaan. Apa yang kita rasakan tentang kebahagiaan itu. Harusnya begitu. Banyak orang-orang di sekitar kita, jemaat kita yang butuh perhatian. Yang damba uluran kasih karena mereka sedang alami penderitaan, kesusahan. Katakanlah makanan. Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Rasanya tidak pas jika kita hidup berkelimpahan tetapi sesama kita alami penderitaan. Itu. Sesama kita alami kelaparan, dampak dari COVID-19. Rasanya nggak pas. Kita merasa bahagia, ya, kita merasa nggak pernah lapar, tapi saudara-saudara kita menderita lapar. Rasanya nggak pas itu. Ya, kalau itu terjadi. Ya. Berbagi kasih dalam kepedulian itu kan yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Enggak pernah ada Tuhan inginkan bahwa ya udah yang miskin, yang kaya. Yang kaya senang bahagia, yang miskin enggak bahagia, enggak senang. Enggak. Tuhan menghendaki kita adalah berbagi.
Itu jemaat dalam kasih Tuhan. Saya pernah khotbahkan beberapa waktu yang lalu, biar ada keseimbangan begitu. Itu yang boleh terjadi, ya. Tuhan sudah anugerahkan berkat. Betul. Tuhan sudah anugerahkan berkat. Dan tentunya Tuhan yang anugerahkan berkat pasti, ya, ada yang Tuhan inginkan juga dari kita, yang kita mendapatkan berkat. Di mana kita boleh jadi saluran berkat kepada mereka yang mengalami pergumulan, kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin ada yang ungkapkan gini, bagaimana saya mau berbagi? Bagaimana gereja kami berbagi? Ekonomi kami saja lemah. Betul itu. Itu kan? Ya. Saya ada teringat ungkapan begini. Membagi karena berkelebihan adalah biasa, tetapi membagi dari kekurangan itu yang luar biasa. Saya ulangi kembali. Membagi karena berkelebihan adalah biasa, tetapi membagi dari kekurangan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ini yang mau disentuh oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Inilah juga yang mau disentuh kepada kita sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan. Mari kita boleh tergerak hati. Tergerak hati adalah mau berbagi, mau peduli. Sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan itu adalah mensukacitakan akan Tuhan sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus kan pernah bilang, kalau kamu perhatikan saudara-saudaraku yang paling hina itu, kamu sudah memperhatikan aku. Ibadah yang benar, ibadah yang baik adalah yang mengunjungi, yang punya kepedulian kepada mereka janda-janda, yatim piatu dengan segala kesusahan mereka. Ini saja jemaat dalam kasih Tuhan, kiranya gereja kita ini adalah boleh menjadi gereja yang peduli. Jangan kita katakan kami masih susah ekonomi kami. Tidak. Tuhan sumber berkat. Kita yakini, ya, jemaat dalam kasih Tuhan. Membagi karena berkelebihan adalah biasa. Ini sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Tetapi membagi dari kekurangan itu adalah yang luar biasa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita terdengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak dan terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata dengan ungkapan yang demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Jemaat dalam kasih Tuhan, mari kita menaikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu, ya Tuhan, yang baru saja kami dengar, kami renungkan, mau ingatkan kepada kami, memahami makna yang sangat-sangat mendasar tentang suatu ibadah, maupun juga tentang perjamuan Tuhan. Yang tentunya ketika kami beribadah, seperti ibadah saat ini, ataupun ibadah di dalam keluarga, ataupun ibadah-ibadah pekat, ataupun juga ketika kami mengikuti perjamuan Tuhan, maka tentu kami tidak mau melihat akan diri kami sendiri. Ketika kami mengatakan kami beribadah, perjamuan Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan, maka itu harus kami melihat akan banyak orang. Sebagaimana Engkau yang sangat memperhatikan kami, di dalam kepedulian-Mu, ya Tuhan, Engkau rela berkorban untuk menyelamatkan kami. Begitulah juga, ya Tuhan, akan diri kami. Ketika kami beribadah, ketika kami dalam perjamuan Tuhan, maka biarlah wujud memuliakan Tuhan itu tampak, bukan hanya di dalam kata kami, tetapi dalam tindakan-tindakan kami. Apalagi dengan situasi sekarang ini, ya Tuhan, situasi COVID-19. Kalau pemerintah, kalau instansi-instansi, bahkan juga perusahaan-perusahaan, kami selaku gereja, tentunya kami boleh wujudkan suatu kepedulian kasih itu. Kami tidak hanya melihat keselamatan kami, tapi kami boleh menjadi alat, ya Tuhan. Sebagaimana nyanyian yang kami kumandangkan, ada suara dari seberang, baiklah kami mengirimkan suatu cahaya. Ada jeritan dari jauh, baiklah kami juga kirimkan suatu cahaya. Kami kirimkan suatu bantuan. Betul, ya Tuhan. Tuhan sebagai sumber segala berkat, kami boleh menjadi saluran berkat. Dan bila itu kami lakukan, itu adalah sesuatu yang biasa. Memang itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi ketika kami mengalami suatu kekurangan, tetapi kami masih bisa peduli, masih bisa kami punya perhatian, mengirimkan suatu cahaya bantuan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kami meyakini, ya Tuhan, gereja-Mu, di dalamnya adalah GPIB, yang di dalamnya adalah GPIB Jemaat Harapan Indah. Tentunya adalah jemaat yang boleh mampu kendati mengalami suatu kekurangan. Kami serahkan dalam tuntunan Tuhan akan gereja-gereja Tuhan, termasuk GPIB, di dalamnya GPIB Jemaat Harapan Indah. Tuntunan Tuhan untuk kami, baik kami sebagai presbiter, sebagai diaken, penatua, pendeta, di dalamnya adalah unit-unit misioner, bahkan seluruh jemaat. Kami adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Engkau meminta untuk kami
untuk peduli kasih ya Tuhan. Tuntunan Tuhan untuk kami boleh menindaklanjuti program-program kerja, apalagi program kerja di dalam peduli kasih, yang boleh saling membantu, saling tolong-menolong, di mana ini yang tentunya sangat-sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kami yang tidak mampu, mereka yang menderita, bahkan barangkali mereka lapar ya Tuhan. Apalagi dengan situasi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuntunan Tuhan untuk gerejamu, termasuk di dalamnya GPB Jemaat Harapan Indah. Kalau kami bisa memberikan yang terbaik, adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Karena banyak saudara-saudara kami, bukan hanya anggota jemaat di Harapan Indah ini, tetapi di sekitar kami yang tentunya sangat-sangat membutuhkan. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kami warga masyarakat, tuntunan Tuhan, biarlah kami mau mengikuti apa yang menjadi tatanan yang dikatakan oleh pemerintah untuk diam di rumah. Karena kami memang damba sekali ya Tuhan. Damba virus corona COVID-19 ini ya Tuhan berakhir. Sehingga dengan berakhirnya virus corona ini, aktivitas-aktivitas bisa kembali dilakukan sebagaimana semula ya Tuhan. Pribadi kami yang bekerja, baik bekerja di pemerintah, baik bekerja di perusahaan swasta ataupun usaha, dengan terhentinya virus corona, maka kami kembali lagi lakukan aktivitas. Terlebih lagi ya Tuhan, aktivitas kami di dalam suatu persekutuan ibadah. Kami sangat merasakan sekali ya Tuhan, sudah sekian lama kami hanya ikuti suatu ibadah di rumah kami masing-masing. Kami rindu akan persekutuan bersama di gereja yang Engkau dirikan ini. Tuntunan Tuhan untuk kami semua. Mereka ya Tuhan yang mengalami pergumulan karena sakit, lebih ya Tuhan berkaitan mereka terpapar karena COVID-19, usaha yang dilakukan oleh dokter, oleh para perawat, oleh relawan, tuntunan Tuhan untuk itu. Pengharapan adalah kepulihan kesehatan yang baik ya Tuhan. Inilah beberapa suatu ungkapan permohonan pengharapan kami. Kami juga boleh bersyukur atas anugerah berbagai berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami tidak merasa kekurangan dengan berkat yang Tuhan berikan. Dan oleh karena itu, tuntun kami. Biarlah kami boleh mampu menjadikan saluran berkat. Kami boleh mengucap syukur atas usia yang Tuhan anugerahkan bagi pribadi lepas pribadi. Atas ulang tahun perkawinan. Dan tentunya dengan kesempatan yang Tuhan anugerahkan pertambahan usia itu, biarlah hidup kami boleh menjadi sesuatu yang bermakna sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kami mengarungi hidup dan kehidupan kami. Syukur kami ya Tuhan, Tuhan sudah tuntun akan ibadah ini. Tuhan sudah tuntun diaken dan penatua yang bertugas. Tuhan sudah tuntun pemandu lagu. Tuhan sudah tuntun organis. Tuhan sudah tuntun. Itulah sebagai petugas dalam kaitan rekaman ini, serta berkati untuk kami semuanya, termasuk juga koster maupun keamanan. Ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, perkenan Tuhanlah kami boleh tiba di rumah, tiba dengan selamat. Inilah berbagai hal ungkapan syukur, permohonan dan pengharapan kami. Dalam pengasihan-Mu ya Tuhan, kami bermohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan dasar firman Tuhan dari 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita berdoa. Ketika kami memberi persembahan ini bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Sebagaimana Engkau telah memberi, ajarlah kami sedia berbagi. Sebagaimana Engkau bermurah hati, ajarlah kami sedia bermurah hati.
Kiranya persembahan ini menjadi sesuatu yang berguna bagi pekerjaan kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 dilayani oleh Pendeta John Marlin Tambunan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Ronald Ramos Saragi, anak dari keluarga Joni Saragi, Sektor 5, dengan Saudari Grace Virgin Saraun. Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 jam 11 di GPIB Harapan Indah Bekasi. Persiapan bagi calon mempelai beserta orang tua dan presbiter bertugas dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, selesai ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Presbiter yang bertugas P1 Penatua Nyonya Irene Latumanui, P2 Penatua Nyonya Amelia Sumantri, P3 dan P5 Diaken Nyonya Meike Sumlang, dan P4 dan P6 Diaken Simpson Pesi Warisa. Pemusik Saudari Sela Watimena, kantoria Ibu Tiki Irala. Ibadah pemberkatan perkawinan ini telah diketahui oleh Ketua RT 006, Ketua RW 19, serta Kepolisian Republik Indonesia Sektor Medan Satria Kota Bekasi, dan mendapat izin untuk dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan PEK, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dipersilakan jemaat untuk berdiri. Di akhir ibadah ini, pesan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 2 sampai dengan di ayat keempat mengatakan demikian. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bersama
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.